Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Melihat Engkau setia, Kau selalu beserta. Kaulah satu-satunya Tuhan hidupku, pengharapanku. Haleluya, Kau selalu setia selamanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh suatu kebaikan Tuhan kalau kita bisa berjumpa di awal tahun 2026. Kita tahu itu semua karena Tuhan yang sudah menyertai kita. Kita lewati tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah bawa kita sampai di penghujung tahun, bahkan di awal tahun ini Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana hidup kita di tahun 2026? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, sukacita bersama dengan Tuhan, tetap kuat menyertai Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita yuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan itulah sesungguhnya kekuatan bagi kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita buka di Yesaya yang ke-40. Ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. 11, perhatikan baik. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah bagaimana Tuhan itu bertanggung jawab buat kehidupan kita. Tuhan itu Tuhan yang baik yang digambarkan Yesaya dalam kehidupan kita. Sekalipun dia mungkin menghukum kita, tapi ada kalanya ketika Yesaya memberitahukan bagaimana Tuhan akan menghukum Israel. Tapi ketika Yesaya 40 ini adalah berita baik. Bagaimana mereka akan menerima kelepasan daripada Tuhan, pembebasan daripada Tuhan. Nah, 9, 10 bagaimana Tuhan itu Allah yang berkuasa, Tuhan itu Allah yang dahsyat yang sedang membawa mereka. Bahkan 10 berkata bagaimana Tuhan itulah yang mengambil domba-domba yang sudah menjadi rampasan mereka, hari itu domba-domba dikumpulkannya. Maka ayat 11 mereka akan menerima kebaikan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya ulangi ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Tuhan hari itu menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi kita, bagi orang Israel. Dan ia akan menggembalakan kawanan ternaknya. Seorang gembala,
itu lebih mementingkan kehidupan ternaknya. Bapak Ibu, pada hari-hari itu, kondisi pada budaya saat itu, gembala itu tidak pulang ke rumah. Gembala itu tidur di depan pintu. Di depan pintu bukan seperti pintu yang kita hari ini ada pintunya. Tapi bagaimana dia ada tembok batu. Nah, di depan pintulah gembala tidur. Supaya apa? Supaya ketika ada serigala, binatang buas menyerang, gembala tahu. Ketika gembala sakit, kakinya kejepit batu atau terantuk batu atau kena pohon onak duri, maka gembala itu merawat sampai sembuh. Gembala tidak pernah pulang, memastikan bahwa domba-dombanya dapat makanan. Hari ini makananlah rumput dicari di bawah kandang gembala. Tapi hari itu menggembalakan domba tidak seperti itu. Gembala harus menuntun mereka ke padang rumput. Dicarilah di mana ada padang rumput yang terbaik, dibawa ke sana. Di tengah perjalanan mungkin ada yang hilang, harus dicari. Mungkin ada yang terjatuh, harus ditolong. Mungkin ada yang luka, harus dibebat. Itulah seorang gembala. Bagaimana dia memperhatikan domba-dombanya. Maka Tuhan menjanjikan di ayat 11 bahwa dia akan berlaku demikian bagi kita, anak-anak Tuhan hari ini. Dia akan merawat kita, dia akan membebat kita, dia akan menjaga kita. Bagaimana Tuhan luar biasa, kita punya gembala yang demikian. Amin. Nah, ayat ini berlanjut demikian. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Kita akan dikumpulkan, kita akan dibawa ke dekat dia. Tidak boleh jauh-jauh. Anak-anak domba di pangkunya. Dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Maka kita anak-anak, mungkin anak-anak domba di pangku. Bagaimana kita merasa aman di pangkuan Bapa kita. Seperti anak kecil yang aman dipangku oleh bapaknya. Demikianlah kita dipangku oleh dia. Dia berjanji lewat ayat ini bahwa anak-anak domba akan dipangku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita sedang dipangku, percayalah ketika engkau punya anak, kita akan tahu anak kita itu sedang senang ketika dipangku atau sedang ketakutan. Ketika dia berjumpa dengan orang baru, dia datang kepada kita, dia tak takut karena gak pernah ngeliat orang baru. Ketika kita pangku itu berasa, apalagi gemeter, lagi deg-degan, lagi keringetan. Karena kita pangku dia, kita tahu. Nah seperti itulah Bapa bagi kita. Dia tahu persis apa yang sedang kita alami. Dan kita akan mulai menenangkan anak kita. Tapi ketika dia senang, dia ketawa-ketawa, kita akan kita bisa bermain dengan dia di dalam pangkuan kita. Itu kedekatan Tuhan bagi kita. Bayangkan bagaimana sukacitanya kita, berbahagianya kita ketika kita merasakan itu. Bapak Ibu kalau dikasih Tuhan, kalau anak kita lapar, mungkin ketika kita sedang pangku dia ya, perutnya bunyi. Aduh Tuhan udah tahu. Kita sebagai orang tua udah tahu. Gak usah ngomong, gak usah minta makan, kita sudah tahu apa yang terjadi. Demikian juga Tuhan. Mungkin ketika kita sedang mengalami kesulitan, apapun kita sedang sedih, kita sedang mengalami pergumulan, kita belum lagi doa, Tuhan udah tahu nih. Dia sudah berikan jawaban dalam kehidupan kita. Demikianlah ketika kita sedang ada di dalam pangkuan Tuhan. Setuju? Tidak ada satupun orang yang dapat menjamah kita. Anak kita di dalam pangkuan kita mana boleh. Orang lain mungkin pukul anak kita, nggak boleh. Maka kita akan maju paling depan. Demikian juga ketika kita hari ini ada di dalam pangkuan Tuhan. Kita akan merasa perlindungan Tuhan bagi kita. Aduh hidup ini tenang, damai, sejahtera. Tidak ada angin ribut. Tidak ada persoalan, tidak ada apapun. Ketika kita ngalami sesuatu, kita belum doa aja. Kita tahu Tuhan sudah berikan jawaban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah nggak, saya sering dengar dapat kesaksian orang yang baru-baru bertobat, seringkali mereka berkata, Tuhan ajaib. Saya tanya kenapa Pak ajaibnya Tuhan? Saya itu kepingin satu minuman yang kekinian lah. Nah saya saya tidak pernah berdoa untuk hal itu. Tapi hari itu ketika saya belum pergi berangkat karena hari masih hujan, tiba-tiba datanglah temannya. Dan temannya itu datang ke rumahnya bawa persis minuman yang dia inginkan. Bagaimana dia berkata Tuhan baik. Saya berkata iya Tuhan baik. Memang ada kalanya dalam kehidupan kita dia akan pangku kita. Seperti itulah seperti tadi kesaksian yang saya ceritakan. Bagaimana Tuhan itu kadang kita belum ngomong apa-apa Tuhan sudah sediakan. Baik. Tuhan itu demikian. Firman berikutnya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kalau kita dituntun, bahasa dituntun itu tangan kita digandeng Tuhan. Kita tidak mungkin jatuh. Kita tidak mungkin tersesat karena kita dituntun.
Seperti Tuhan menuntun domba, seperti Tuhan demikian Bapa menuntun kita. Kalau kita dituntun, dipegang tangan kita oleh Bapa, kita merasa aman. Anak kecil di tengah keramaian, ketika dia hilang. Pernah nggak Bapak Ibu ketika masih kecil, Bapak Ibu hilang di tengah keramaian? Panik loh, takut loh, sedih kita tolak-tolak, kita nggak pernah lihat orang yang kita kenal. Di situ kita mulai ketakutan loh. Tapi Tuhan tahu, jangan sampai terjadi demikian. Dia tuntun tangan kita. Setuju? Kita akan rasa damai. Kita akan rasa tenang. Kenapa? Ada Papaku sedang tuntun aku. Demikianlah Tuhan itu berlaku bagi kita. Ketika kita anak-anak ini yang kembali kepada Dia, yang sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Tuhan, menyenangkan hati Bapaknya, kita akan menerima semua yang seperti tadi firman Tuhan katakan, yang saya ceritakan tadi. Bagaimana hidup yang demikian itu hidup yang sungguh menyenangkan bagi kita. Tapi Bapak Ibu, rupa-rupanya bukan hanya satu macam tuntunan Tuhan. Saya tidak sedang tahu Bapak Ibu, tuntunan macam apa yang sedang kau alami hari ini. Tapi ada satu hal, kita buka di Ulangan 32 ayat 11. Ada satu lagi bagaimana Tuhan menuntun anak-anaknya demikian. Ulangan 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu, rupa-rupanya tadi ketika Yesaya 40:11 menceritakan bagaimana Tuhan itu menuntun seperti anak domba dipangku, seperti induk domba dituntun, seperti domba digembalakan, dipelihara, dijaga dengan baik. Kita suka dengan macam tuntunan yang demikian. Kita senang, kita mau yang demikian. Tapi rupanya ada satu lagi macam tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menggambarkan di Ulangan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Bagaimana anak Raja Wali. Raja Wali itu membuat sarang 700 meter di atas tebing. Dia buat sarang yang tinggi di tebing, yang sulit didaki. Kenapa? Supaya tidak ada binatang buas. Musuhnya cuma satu ular. Maka dia harus buat setinggi mungkin. Disitulah dia akan bertelur. Disitulah dia akan mengerami anak-anaknya. Kenapa? Supaya aman. Tapi jangan lupa di tempat ketinggian, di tengah-tengah tebing di atas awan. Disitulah angin kencang seringkali menerpa. Ketika diterpa angin, sarang itu bergoyang. Sarang Raja Wali itu hampir 1 ton. Dia buat sarang demikian besar supaya apa? Supaya kuat. Nah itulah sarang Raja Wali. Bahkan induk Raja Wali itu memberikan alasnya karena dia buat sarangnya dari ranting-ranting, ada duri-duri. Maka dari situlah daun-daun dia susun. Bahkan dari bulu-bulu binatang yang dia mangsa itulah yang dia taruh di situ. Tapi bukan hanya itu. Supaya anaknya dapat yang terbaik. Maka bulu-bulu dadanya, bulu yang paling halus itulah yang dia cabut untuk situ. Anak-anak Raja Wali awalnya senang, hangat. Di tengah-tengah dingin, mungkin musim salju di atas hangat. Dan ditutuplah dengan Raja Wali dengan kepak sayapnya. Bagaimana merasakan satu damai. Tapi ada saatnya nanti. Maka sarang itu akan digoncang bangkitkan. Ketika mungkin Raja Wali, induk Raja Wali menggoncang bangkitkan sarangnya. Mulai berterbangan daun-daun, mulai berterbangan bulu-bulu yang tadi asalnya empuk. Seperti kasur yang mahal bagi mereka, tapi hari itu berterbangan. Bukan selesai sampai di situ. Ketika duri-duri mulai menusuk badan anak Raja Wali. Mereka berteriak kesakitan. Berhenti induknya? Enggak. Terus dia goncang. Terbalik-balik, terlempar-lempar. Berhenti? Tidak. Terus. Sampai satu kali firman Tuhan berkata. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Dia goncang. Mungkin satu kali waktu ada yang jatuh anaknya. Dia sedang melatih anak Raja Wali. Ketika anak itu berteriak, mungkin dia mau menggapai apapun hari itu. Tapi dia berkata mungkin tidak ada satupun yang dapat dia pegang untuk bertahan. Tidak. Tapi ketika di titik kritis, tiba-tiba Raja Wali melayang, mengambil anaknya, menampung, menatang seekor. Demikianlah. Dia bawa lagi ke atas. Apakah selesai? Enggak. Terus di atas dia goncang lagi, sampai jatuh lagi.
Sampai lama-lama anak Raja Wali mulai belajar. Cara supaya tidak jatuh adalah mengembangkan sayap. Bukan mengepakkan sayap. Raja Wali tidak terbang dengan mengepakkan sayap. Dia berbeda dengan burung lain. Dia hanya mengepakkan sayap ketika dia di dasar. Tapi ketika di atas dia membuka sayapnya. Disitulah di tengah badai justru Raja Wali bisa terbang. Itulah kehebatan Raja Wali. Tapi hari itu didikan demikian. Bapak Ibu sungguh berbanding sangat kontradiktif dengan tadi di Yesaya 40. Yesaya 40 itu dengan damai, dengan penuh satu sukacita, sejahtera daripada Tuhan, bagaimana penuh keamanan. Tapi ketika kita baca di Ulangan 32, Tuhan tuntun anak Raja Wali itu demikian mengerikan loh. Anak Raja Wali jatuh dari sarangnya demikian tinggi, itu mengerikan. Saya tidak tahu hari ini di tahun 2026 engkau ada di mana. Apakah engkau sedang mengalami tuntunan Tuhan seperti Yesaya 40? Puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau engkau hari ini seperti Ulangan 32, engkau mungkin hari ini sedang duri-duri menusuk engkau. Di awal tahun engkau sudah merasakan yang tidak enak. Maka saya cuma mau ngomong, hati-hati. Bahwa ini pun tuntunan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Mungkin kau hari ini sedang jatuh dari ketinggian. Engkau menggapai tanganmu berusaha mencari sesuatu tapi tidak berhasil. Maka mungkin ini juga tuntunan Tuhan. Saya mau berkata satu kali waktu Bapak Ibu. Kalau boleh pilih, saya akan pilih Yesaya 40. Tapi jujur hidup ini kan kita tidak bisa pilih. Kita bukan kita yang sedang berkuasa, bukan kita yang sedang berdaulat. Tapi Tuhan yang sedang berdaulat buat kita. Saya kembali kepada Yesaya 40. Satu kali waktu ketika saya mempertanyakan hal ini sama. Mungkin Bapak Ibu hari ini sudah bertanya. Maka ketika saya sedang mempertanyakan hal ini. Tuhan jawab lewat Yesaya 40 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-31. Saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu tadi bagaimana Yesaya 40 bicara tentang anak domba, bagaimana Tuhan menuntun domba. Kita tahu ya di Ulangan 32 bicara bagaimana Tuhan mendidik, menuntun anak Raja Wali. Tapi ketika tadi saya mempertanyakan Tuhan, saya boleh pilih enggak? Yesaya 40 aja, saya mau dituntun seperti anak domba. Tapi Yesaya 40 ayat terakhir, Tuhan tidak pakai domba, tapi Tuhan berkata, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi yang Tuhan mau, kita hari ini bukan sekedar sebagai anak domba, tapi kita menjadi anak Raja Wali. Tuhan didik kita, pasti. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan membuat kita mampu. Ayat berikutnya berkata demikian, kalau kita perhatikan maka agak janggal. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari. Seharusnya ketika firman ini berkata Raja Wali, mereka akan terbang. Tapi enggak. Alkitab menulis mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak ada anak Raja Wali yang berlari dan berjalan. Tapi firman ini tidak pernah salah. Firman ini menulis, Raja Wali nanti berlari tidak akan menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu apa artinya? Dengan kata lain begini. Mungkin fisik kita ini adalah domba. Domba adalah yang berlari, domba itu berjalan. Tapi yang Tuhan mau, kita domba yang punya kekuatan seperti Raja Wali. Punya mental seperti Raja Wali. Yang tidak takut akan badai. Bapak Ibu bisa pahami hari ini. Ya, kalau engkau hari ini di tahun 2026, engkau sedang dituntun Tuhan. Seperti anak Raja Wali. Tetap kuat. Tuhan sedang melatih kedua sayapmu. Tuhan sedang melatih mentalmu. Tuhan sedang melatih bagaimana engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia akan tolong engkau. Dia akan datang menatang engkau. Dia akan datang menampung engkau seekor. Firman Tuhan yang berjanji demikian. Amin. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu. Saya tutup dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur.
Kalau kami boleh mengerti bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan mengajar kami. Itu karena satu kebaikan anugerah Tuhan buat kehidupan kami. Kiranya Tuhan, siapapun hari ini yang sedang mendengar, apapun yang sedang mereka alami. Ketika mereka mengalami Yesaya 40, mereka seperti domba yang sedang dipangku Tuhan. Puji Tuhan. Ketika mereka mengalami seperti Ulangan 32, mereka sedang digoncang bangkitkan. Kami berdoa supaya kekuatan menyertai Tuhan, Roh Kudus Engkau yang sedang bukakan satu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau didapati seperti Raja Wali yang dengan kekuatan sayapnya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.